Menjawab pertanyaan P11.1 poin A1 menggunakan metode garis lurus tahun 2022. Kita terlebih dahulu mencari biaya perolehannya, yaitu dengan cara harga sebesar $85.000 kemudian dikurangi dengan diskon 2% sebesar $1.700, kemudian ditambah dengan biaya pengangkutan sebesar $800, ditambah dengan biaya persiapan dan pemasangan sebesar $3.800, sehingga jika ditotal maka hasilnya itu $87.900. Kemudian rumus yang digunakan dalam metode garis lurus ini yaitu dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur manfaat, yaitu $87.900 dikurangi dengan $1.500 kemudian dibagi dengan 8 tahun, maka hasilnya itu $86.400 dibagi dengan 8, hasilnya $10.800, kemudian dikalikan dengan 8/12. 8 ini berasal dari bulan Mei sampai bulan Desember, maka hasilnya itu $7.200. Selanjutnya menjawab pertanyaan poin A2 menggunakan metode jumlah angka tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk mencari jumlah angka tahun ini yaitu N dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Selanjutnya 8 dikali dalam kurung 8 plus 1 dibagi 2, maka hasilnya itu 36. Kemudian dalam soal itu perintahnya mencari tahun 2023, di mana itu menjadi tahun kedua, sehingga 7/36 dikali dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, sehingga 7/36 dikali dengan $86.400, sehingga hasilnya itu $16.800. Selanjutnya menjawab pertanyaan poin A3 dengan perintah menggunakan metode saldo menurun berganda pada tahun 2022. Maka caranya itu dengan 2 dibagi dengan umur manfaat, yaitu 2/8 sama dengan 0,25 atau 25%. Kemudian dikalikan dengan harga perolehan sebesar $87.900 dikalikan dengan 25%, maka hasilnya yaitu $21.975. Kemudian $21.975 ini dikalikan dengan 8/12. 8 ini berasal dari jumlah dari bulan Mei sampai bulan Desember. Kemudian hasilnya itu $14.650. Kemudian menjawab pertanyaan pada poin B, yaitu metode yang direkomendasikan adalah metode garis lurus atau straight line. Metode ini digunakan karena walaupun metode ini membebankan depresiasi secara merata pada setiap tahun, tetapi beban ini tetap lebih ringan di awal daripada metode lain seperti sum of the year digit atau double declining balance yang membebani besar di tahun-tahun awal karena produksi dan penjualan perusahaan belum optimal di awal tahun. Saya akan menjelaskan penyelesaian soal P11.2 yang A tentang depresiasi menggunakan metode garis lurus. Langkah pertama ialah dengan mencari depresiasi tahunannya. Cara mencari depresiasi tahunan ialah biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu
lalu dibagi umur manfaat. Pada soal diketahui biaya perolehan 89.000 euro dikurangi nilai residu 5.000 euro lalu dibagi 7 tahun. Diperoleh hasil depresiasi tahunannya sebesar 12.000 euro per tahun. Selanjutnya mencari depresiasi tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2022 diperoleh dengan cara mengalihkan depresiasi per tahunnya dengan periode yang diketahui di soal. Periode yang diketahui soal ialah dari bulan Juni ke Desember, sehingga periodenya adalah 7/12. Jadi 12.000 euro dikalikan dengan 7/12 sama dengan 7.000 euro. Dan untuk nilai depresiasi tahun 2023 ialah 12 euro karena setelah penyelesaian soal P11 strip 2 yang B tentang depresiasi menggunakan metode unit output. Langkah pertamanya ialah dengan mencari depresiasi per unitnya. Cara mencari depresiasi per unit ialah biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu lalu dibagi dengan unit total produksi. Pada soal diketahui biaya perolehannya 89.000 euro dikurangi nilai residu 5.000 euro lalu dibagi 525.000 unit. Diperoleh hasil depresiasi per unitnya sebesar 0,16 per unit. Masih sama dengan metode sebelumnya, langkah berikutnya adalah mencari depresiasi tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2022 diperoleh dengan cara mengalihkan depresiasi per unitnya dengan total produksi per tahun yang diketahui di soal. Pada tahun 2022 diketahui 55.000 unit dikalikan dengan 0,16 diperoleh hasil 8.800 euro. Sedangkan depresiasi pada tahun 2023 diketahui 48.000 unit dikalikan 0,16 diperoleh hasil 7.680 euro. Ialah penyelesaian soal P11 strip 2 yang C tentang depresiasi menggunakan metode jam kerja. Angka pertamanya ialah dengan mencari depresiasi per jamnya. Cara mencari depresiasi per jam ialah biaya perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan total jam kerja. Pada soal diketahui biaya perolehan 89.000 euro dikurangi nilai residu 5.000 euro lalu dibagi 42.000 jam. Diperoleh hasil depresiasi per jamnya sebesar 2 euro per jam. Masih sama dengan metode sebelumnya juga, langkah berikutnya adalah mencari depresiasi tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2022 diperoleh dengan cara mengalihkan depresiasi per jamnya dengan total jam kerja per tahun yang ditanyakan dan diketahui pada soal. Pada tahun 2022 diketahui 6.000 jam dikalikan dengan 2 euro. Diperoleh hasil sebesar 12.000 euro. Sedangkan depresiasi pada tahun 2023 diketahui 5.500 jam kerja dikalikan dengan 2 euro diperoleh hasil 11.000 Saya akan membahas tentang metode jumlah angka tahun, di mana umur mesinnya sendiri kan 7 tahun. Nah, untuk mencari angka tahunnya itu tinggal 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 menghasilkan 28. Kemudian dari bulan Juni ke Desember itu kan ada 7 bulan. Jadi nanti pada penghitungan Juni 2022 harus dikalikan 7/12. Nah, terus dari Januari ke Juni itu kan ada 5 bulan. Jadi 5/12 sama dengan 0,4166667. Nah, sekarang perhitungannya. Nah, pada bulan Juni 2022 caranya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dikali 7/28 itu dari umur per angka tahun dikali 7/12 sama dengan 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dikali 7/28 dikali 7/12 sama dengan 12.250 euro. Nah, itu yang Juni 2022. Sedangkan yang 2023 itu kan penuh 1 tahun. Jadinya tinggal 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dikali 6,41667/28 sama dengan 19.250 euro. Metode saldo menurun berganda multiple rate, yaitu untuk mencari rate-nya sendiri sama dengan metode garis lurus dibagi harga perolehan dikurangi nilai residu dikali 100 dikali 2, karena rate itu kan persentase jadi dikali 100. Jadinya 12.000 euro per 89.000 euro dikurangi 5.000 euro sama dengan 84.000 euro dikali 100 dikali 2. Hasilnya adalah 28,57%. Nah,
Untuk mencari Juni 2022, caranya presentasi tadi dikali harga perolehan dikali 7/12 karena Juni. Jadi harus dikali 7/12. Jadinya 28,57% dikali 89.000 euro kali 7/12 menghasilkan 14.833,33 euro. Nah, untuk mencari tahun 2023, caranya adalah persentase dikali harga perolehan dikurangi hasil dari Juni 2022. Jadinya 28,57% dikali 89.000 euro dikurangi 14.833,33 euro menghasilkan 21.190,48. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat soal depresi. Soal dari kelompok kami yaitu PT Gajah membeli hak penambangan emas sebesar 10 miliar rupiah dengan biaya lain untuk pengembangan adalah 300 juta rupiah dan nilai sisa dari lahan setelah eksploitasi adalah 100 juta. Nah, cadangan emas yang dapat diambil adalah 1 ton. Di tahun pertama, PT Gajah menambang sebanyak 200 kg emas. Nah, untuk yang diminta yaitu yang pertama berapa tarif depresi per kilogram emas, yang kedua hitung beban depresi tahun pertama, dan yang ketiga buat tabel beban depresi jika produksi tetap 200 kilo tiap tahun. Nah, selanjutnya yaitu tarif depresi per kilogram emas. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu biaya perolehan ditambah dengan biaya pengembangan, kemudian dikurangi nilai residu dan dibagi dengan jumlah cadangannya. Sehingga berarti biaya perolehan sebesar 10 miliar ditambah dengan biaya pengembangan sebesar 300 juta, dikurangi dengan nilai residu sebesar 100 juta dan dibagi dengan jumlah cadangannya yaitu 1000 kg. Lalu hasilnya menjadi 10 miliar 200 juta dibagi dengan 1000 kg sama dengan 10 juta 200 per kilogram. Kemudian ada beban depresi tahun pertama. Nah, untuk menghitung beban depresi ini sendiri yaitu hasil tambang selama 1 tahun dikali dengan tarif per kilogramnya, yaitu 200 kg dikali dengan 10 juta 200 sehingga beban depresi tahun pertama itu yaitu 2 miliar 40 juta. Nah, selanjutnya yaitu tabel beban depresi. Nah, di sini kan diasumsikan bahwa setiap tahunnya itu yang diperoleh atau yang ditambang itu hanya sebesar 200 kg. Jadi, untuk tabel beban depresi per tahunnya itu tetap sama tiap tahunnya, yaitu tahun pertama produksi 200 kg dengan tarif depresi 10 juta 200 dan beban depresinya menjadi 2 miliar 40 juta. Begitu pula pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima sehingga total habisnya pada tahun kelima yaitu 10 miliar 200 juta. Yeah, Bobby Valentino.